Welcome back to Nur Rahman Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Dan kalau merasa bermanfaat, share video ini ke sosial media kalian. Ingat, subscribe itu gratis. Terima kasih. Kali ini saya akan sharing kepada kalian live chat Dr. Tirta Hudi yang menangani kasus virus COVID-19. Yuk simak bagaimana live chatnya beliau. Indonesia harus segera karantina wilayah agar tidak banyak korban yang berjatuhan dalam kasus COVID-19 ini. Berikut live chat yang direkam, yaitu dari Dr. Tirta Hudi selaku orang yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Tekan pemerintah karantina wilayah, emang ekonomi hancur, tapi ekonomi Indonesia sekarang sudah hancur. Dolar udah mau 20.000, UKM udah pada gulung tikar, travel pada sepi, hotel pada sepi, penerbangan pada sepi. Mau ngapain? Mau ngapain? Gila. Sudah percuma. Ya kan? Ini dilanjutkan atau tidak, ekonomi kita bakal hancur. Dan kita sekarang belum ngurusi TBC, belum ngurusi DB. Karantina wilayah harus segera dilakukan. Hanya relawan, TNI, Polri, Sembako, ya kan, SPBU, dan hanya dokter tenaga medis yang boleh keluar. Ya kan? Emang capek saya, tapi saya lebih capek kalau lihat orang infeksi tambah terus tiap hari. Dan itu potensi meroket di bulan April. Yang mati tiap hari. Sekarang yang meninggal udah mau tembus 100. Dan yang infeksi udah 1000. Ini bisa puncak Ramadan. Kalau kita mau selesai, satu-satunya cara yang bisa menekan adalah menahan migrasi orang-orang, menahan perpindahan orang-orang, sehingga infection rate bisa dikontrol di kota tersebut. Sambil tenaga medis ya menyelesaikan masalah. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah dengan hanya anjuran di rumah aja, seperti yang dikatakan staf sus presiden, itu omong kosong. Gak akan ada gunanya anjuran itu. Kampanyemu itu tidak akan pernah diikuti oleh masyarakat. Edukasi ini terbukti tidak berjalan dengan baik karena tidak ada sanksinya. Kamu melarang orang mudik tapi nggak ada sanksinya. Jika mau disiplin, buat sanksinya, buat aturannya, buat perpres. Ada surat terbuka yang ditulis oleh Riki Rahman Permana, yaitu pasien 10 di Cirebon yang dinyatakan positif COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh, yang ditujukan kepada Bapak Presiden dan Kementerian Kesehatan tentang panjangnya birokrasi status pasien positif atau negatif COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan RI. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Sebelumnya, saya turut berduka atas berpulangnya Ibunda Bapak Presiden. Semoga beliau mendapat yang layak di sisi Allah dan Bapak sekeluarga diberikan kesabaran dalam melewati masa-masa sulit ini. Perkenalkan, saya Riki, pasien dari Cirebon yang dinyatakan positif terinfeksi corona pada 14 Maret 2020 lalu. Saat ini kondisi saya jauh lebih membaik dibandingkan saat awal dirawat di unit isolasi Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Cirebon. Infusan saya sudah boleh dicabut. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Saat ini saya masih berada di dalam ruang isolasi, masih menunggu hasil resmi swab ketiga, 4, dan kelima. Mewakili seluruh pasien yang saat ini tengah berjuang di ruang isolasi, lewat surat terbuka ini saya berharap bapak-bapak dapat mendengarkan keluhan dan masukan
dari sudut pandang pasien. Semoga surat terbuka ini mengalir dengan bantuan warganet di dunia maya hingga sampai kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan. Selama menjalani perawatan, beberapa hal yang perlu saya sampaikan antara lain. Yang pertama, lamanya hasil swab keluar. Saya amat paham bahwa saat ini setiap hari jumlah pasien corona terus meningkat. Data yang saya baca hari ini via sehatnegriku.kemenkes.go.id tanggal 26 Maret mencapai 893 pasien positif, 35 pasien dinyatakan sembuh, dan 78 meninggal. Yang saya ketahui dari hasil diskusi dengan pihak rumah sakit dan Dinkes, seluruh hasil swab pasien dikirim ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan di Jakarta. Artinya, butuh waktu untuk mengirimkan sampel dan menunggu hasil swab berupa surat resmi dari Balitbangkes dikirimkan ke Cirebon. Dalam contoh kasus kami, saat pengambilan spesimen COVID-19 dari pengalaman kami di Cirebon, hasil swab 1 orang saja saat ini bisa memakan waktu minimal 7 hari untuk memastikan apakah seseorang dinyatakan benar positif atau negatif. 7 hari adalah waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi seseorang terinfeksi COVID-19. Dalam masa saya dan pasien lainnya belum mengetahui bagaimana hasil swab terakhir yang dilakukan oleh Dinkes pada 18 Maret 2020. Sudah 8 hari kami atau pasien di sini dalam hal ini dan rumah sakit menunggu hasil swab tanpa ada kejelasan. Khusus bagi saya, pasien positif, swab ketiga yang dilakukan tanggal 14 Maret 2020 pun belum diketahui hasil resminya. Belum ada surat yang diterima oleh pihak rumah sakit hingga hari ini pertanggal 26 Maret sudah lebih dari 12 hari. Setelah hasil swab keluar dari Balitbangkes pun, kendala selanjutnya adalah distribusi pengiriman surat resmi yang harus melewati level provinsi, kemudian dinas kesehatan kota atau kabupaten setempat, dan akhirnya baru mendarat di rumah sakit tempat pasien dirawat. Luar biasa, sebuah alur birokrasi yang amat sangat panjang dalam situasi genting seperti ini. Apakah tidak dapat disederhanakan alur birokrasinya? Ini baru contoh kasus di Cirebon, Pak. Bisa dibayangkan jika spesimen swab berasal dari kota yang jauh lokasinya, dengan Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan atau BBTKL. Di DKI, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, atau berjauhan dengan Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan atau BTKL di Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Ambon. Dengan proses birokrasi yang panjang, butuh berapa hari pihak rumah sakit dapat memperoleh surat resmi dari Balitbangkes atau BBTKL atau BTKL. Mengapa hasil swab ini amat penting bagi kami pasien di rumah sakit? Setelah dokter dan rumah sakit memperoleh hasil swab resmi berbentuk surat, tentu tim medis dapat melakukan serangkaian treatment yang tepat bagi pasien. Jika terbukti positif, maka akan diberikan sejumlah obat untuk mempercepat kesembuhannya. Jika terbukti negatif, maka pasien dapat pulang ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan. Semua tindakan berpijak pada hasil swab. Bagaimana mungkin rumah sakit dan tim medis dapat bekerja maksimal jika status pasien saja masih belum jelas positif atau negatifnya? Dari sudut pandang keluarga yang anggotanya dinyatakan positif seperti saya pun, kejelasan hasil swab amat sangat kami perlukan. Hasil swab jika dinyatakan telah negatif atau bersih, tentu menjadi kabar yang dapat kami sampaikan kepada ketua RT atau RW sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal kami. Terkesan berlebihan, namun itulah kenyataannya, Pak. Tekanan sosial yang besar terutama setelah data pribadi saya bocor, nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat rumah menjadi hal yang kami hadapi belakangan ini. Semakin cepat pihak rumah sakit mengetahui status positif atau negatif seorang pasien, tentu akan kami cepat pemetaan penyebaran potensi penularan virus COVID-19 bisa dilakukan. Penetapan status PDP maupun ODP dari hasil penelusuran aktivitas pasien positif akan berjalan lebih cepat. Yang kedua,
Tim dokter yang direpotkan dengan urusan birokrasi. Tugas utama tim medik yang dibentuk oleh rumah sakit saat menangani pasien corona adalah untuk merawat secara intensif pasien dalam status PDP maupun terlanjur positif. Jika dokter diberikan tugas tambahan untuk rapat dengan dinas kesehatan, rapat dengan wali kota, rapat dengan dinas pendidikan, lantas bagaimana dokter bisa fokus merawat pasien secara intensif? Tenaga dokter pun sudah terlanjur terkuras dengan rangkaian rapat di sana-sini untuk memberikan penjelasan kepada instansi setempat. Jika memang wali kota butuh penjelasan mengenai gambaran kondisi pasien yang terinfeksi corona, mampirlah ke rumah sakit untuk melihat secara langsung warganya yang sakit. Temuilah tim dokter di rumah sakit sekaligus untuk memberikan suntikan semangat bagi tenaga medis di lainnya atau perawat. Masukan dari kami selaku pasien di rumah sakit daerah Gunung Jati atas kritik yang kami sampaikan antara lain: 1. Memangkas jalur birokrasi penyampaian surat resmi untuk melaporkan hasil swab kepada provinsi, dinas kesehatan hingga rumah sakit. Dalam kondisi genting saat ini, gunakanlah teknologi seperti mesin fax atau yang lebih sederhana lagi, scanner untuk menyampaikan surat resmi kepada stakeholders yang saya sebutkan di atas. Surat fisik resmi bisa menyusul. Kirimkanlah soft copy surat resmi melalui email atau fax agar pasien pun dapat memperoleh kepastian akan status kesehatannya dengan lebih cepat, dan rumah sakit pun dapat memperoleh treatment secepat mungkin setelah mengetahui analisa Balitbangkes. Sebagai tempat merawat pasien, rumah sakit harus menjadi pihak pertama yang diberikan informasi mengenai status pasien. Segera mungkin kesempatan pertama tembus dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun dinas kesehatan kota atau kabupaten. Yang kedua, memberi instruksi kepada para pemimpin di daerah atau gubernur, wali kota, bupati untuk tidak merecoki pekerjaan tim dokter. Jika memerlukan data dan penjelasan, gunakanlah teknologi video call. Atau saat ini dokter fokus merawat pasien di rumah sakit. Gunakanlah kepekaan bapak dan ibu pemimpin di daerah untuk sesekali melihat kondisi rumah sakit, datang melihat kondisi pasien meskipun terbatas via CCTV di ruang isolasi, sekaligus memberikan semangat bagi para tenaga medis yang sedang bertugas. Yang ketiga, memastikan pasokan APBD sesuai standar tetapi terpenuhi selama masa krisis dan mendistribusikannya tidak hanya terfokus di Jakarta saja. Jika pemerintah telah merilis 132 rumah sakit rujukan, menambah 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN, maka sebagai implikasinya, secara fair Bapak pun harus menyediakan dan memastikan ketersediaannya APBD tenaga terjaga untuk memaksimalkan pekerjaan tenaga medis. Rumah sakit daerah Gunung Jati telah menerima jatah bantuan 100 APD. Namun jumlah ini masih kurang karena pasien dalam pengawasan atau PDP terus bertambah di ruang isolasi. Keprihatinan atas kondisi ini memicu berbagai komunitas di Cirebon untuk bergerak menggalang donasi agar dapat memberikan perlengkapan seperti hazmat, masker N95, face shield, goggles, head cap, masker bedah, sepatu boot, sarung tangan bedah panjang, dan sarung tangan biasa. Jika sampai tulisan ini terbaca oleh pemimpin daerah lainnya, ingin saya sampaikan bahwa tidak perlulah Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati atau Wali Kota mencetak spanduk atau mengirimkan karangan bunga, ucapan semangat bagi dokter dan tenaga medis di tiap rumah sakit rujukan ke daerahnya. Alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu mengalokasikan dana karangan bunga dan cetak spanduk itu untuk penyediaan APBD bagi tenaga medis di rumah sakit urgensi jauh lebih mendesak. Mampirlah ke rumah sakit, Pak, Bu. Lihat bagaimana kondisi rumah sakit. Progres pasien, jangan hanya tampil untuk menggelar press conference saja di hadapan media saat menyampaikan data pasien positif di daerahnya. Lindungilah warga Bapak dan Ibu dengan ide, terobosan, dan langkah nyata semaksimal mungkin dari virus COVID-19. Kiranya jika kita mampu melewati krisis ini, saya berharap Bapak dan para pemimpin daerah dapat mengalokasikan intensif bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang merawat para pasien. Tidak hanya terbatas bagi daerah yang melaporkan status tanggap darurat saja, namun kepada tenaga medis di daerah yang melaporkan status PDP dan positif. Cukup sedih rasanya ketika saya mengetahui salah satu perawat yang merawat
PDP lainnya dirawat di gedung isolasi yang sama pula. Saya rasa tidak cukup bagi kita untuk menakar jasa para tenaga medis lewat uang. Namun intensif apapun bentuknya adalah satu hal yang dapat diberikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada para tenaga medis saat ini. Terakhir, semoga bapak-bapak dan dapat memberikan perhatian bagi beberapa profesi yang tetap berada di garda terdepan negara kita, seperti petugas imigrasi di bandara, pelabuhan laut maupun pelabuhan darat. TNI juga berpatroli membantu menjaga perbatasan, bea cukai, kantor kesehatan, pelabuhan, KKP, dan banyak profesi lainnya. Semoga surat terbuka ini bisa Bapak Presiden dan Bapak Menkes baca di tengah masa berduka dan kesibukan negara-negaraan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bersatu melewati kondisi ini. Mewakili pasien di ruang isolasi Rumah Sakit Gunung Jati. Salam hormat saya, Riki Rahman Permana.